Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Athi'u Allah, taatlah kepada Allah, wa athi'ur Rasul, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, pemimpin-pemimpin kamu. Di tengah kesibukannya pada hari libur, mestinya duduk istirahat bersama anak cucu menantu di rumah, masih sempat datang pada subuh yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Bapak belum lagi kan? Mudah-mudahan Bapak Wakil Gubernur diberikan istiqamah iman dan Islam. Karena menjadi pejabat itu jabatannya tidak lama, tapi hisabnya di akhirat lama sekali. Kita doakan supaya beliau amanah, sehingga termasuk dalam 7 golongan yang akan mendapatkan naungan yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung kecuali arsy singgasana Allah, dan yang mendapatkan naungan itu adalah pemimpin yang adil. Beliau termasuk insyaallah. Hadir pula bersama kita zuriat Rasulullah SAW, para habaib, di antaranya Sayyidil Habib Abdurrahman. Mudah-mudahan kita termasuk pencinta Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah meninggal dunia, semangatnya masih ada bersama kita. Aku tinggalkan pada kamu 2 perkara, kalau kamu pegang yang 2 ini, lam tadillu abadan, kamu tak akan sesat selamanya. Kitab Allah, Al-Quran, wa asyrata ahli baiti, dan zuriat keturunanku. Hari ini dua-duanya kita pegang. Kita baca Al-Quran, kita bersama para habaib, dan ada pula bersama kita para alim, para ulama, di antaranya pengasuh pesantren Kapal Munzalan Pontianak Kalimantan Barat, guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Luqmanul Hakim. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam orang-orang man shallas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka annama shallal laila kullah, seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan sampai anak cucu hari kiamat istiqamah sholat subuh berjamaah. Pontianak ini kota yang bertuah, betul? Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Tapi kalau sudah badan celaka, intan digenggam pun melayang kena copet. Apalah tuah kota Pontianak ini. Orang di Eropa tidak bisa bekerja 12 bulan dalam setahun. Bulan November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan tak bisa bekerja efektif. Jalan-jalan tertutup salju, mobil tak bisa leluasa. Pohon anggur macam pohon yang mati kering kerontang. Satu-satunya buah-buahan yang ada pada musim dingin cuma buah jeruk. Yang lain mati, stroberi mati, anggur mati, kurma tak berbuah. Tapi tempat kita Pontianak, Masya Allah, dalam 12 bulan full. Pernah turun salju di sini? Tak ada. Artinya apa? Kesempatan kita untuk bekerja, beraktivitas dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 1 tahun. Mengapa orang di Pontianak bisa beraktivitas dalam 1 tahun full? Karena kita berada di sebuah yang disebut dengan istilah khattu, garis, istiwa, lurus, bahasa Arab
khatul istiwa, garis lurus. Payah orang menyebut khatul istiwa, apa namanya? Katul istiwa. Betul, Pontianak dilewati katul istiwa. Saya pura-pura tak tahu aja. Ngetes, ada tubuhnya di sini. Garis lurus matahari lewat. Semua negeri yang dilewati itu subur. Walaupun di Afrika, kalau dilewati itu subur, Kongo, hijau, punya hutan belantara tropis. Kenapa? Karena curah hujan stabil matahari. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita was saif. Syita musim dingin, saif musim panas, kharif musim gugur, rabi musim bunga. Cuman 4 musim saja. Di Arab, di Barat 4 musim. Kalau sudah musim dingin, kedinginan menggigil. Musim panas, kepanasan. Tapi di tempat kita, Masya Allah, saya ditanya oleh kawan-kawan saya waktu kuliah di Mesir, di Maroko, tempat kami ada musim salju, Maroko turun salju. Ada musim panas, minta ampun. Ada musim bunga, berbunga cantik, mekar. Ada musim gugur, pohon-pohon macam mati. Di tempat kamu Abdul Somad berapa musim? Oh, lebih dari 4. Musim durian, musim rambutan, musim asap, musim covid. Alhamdulillah di akhir tahun, awal tahun tak ada covid. Kita ramai, walaupun tetap ikut protokol kesehatan, tapi kita bisa beramai. Tapi nanti begitu sudah mau sholat tarawih, datang dia. Jadi kenikmatan yang pertama diberikan Allah untuk orang Pontianak adalah nikmat musim yang bisa beraktivitas sepanjang tahun. Tanam-tanaman tak bisa tumbuh mekar sepanjang tahun. Ada masanya buah kurma tak berbuah. Wa ghuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Wahai Maryam, goncangkan pundakmu ke pokok kurma, tusaqit alaiki rutaban janiya, maka akan gugur. Sedap betul mikrofon, suara saya biasa. Kalau kau goncangkan pundakmu ke batang pohon kurma, maka akan gugur buah kurma. Itu kata Syekh Ahmad Dedat, salah satu dalil bahwa Nabi Isa lahirnya musim panas, karena bulan Desember musim dingin, putik kurma pun tak ada. Ada masanya kurma tak berbuah, tapi di musim dingin menggigil, bersalju. Itu Ustadz ini udah berapa kali disebutnya musim salju, musim salju. Memangnya Ustadz pernah musim salju? Tulis aja di Google, Somad salju, keluar foto saya. Kalau tak percaya kita tes ya. Somad salju, Somad salju. Habis pula paket. Ada foto saya di situ sedang foto salju waktu di Ifran, waktu kuliah di Maroko. Ada masanya sapi-sapi tidak bisa ke rumput yang menghijau. Kenapa? Karena semuanya ketutup salju. Jam kantor pun tak bisa. Waktu sholat pun tak nampak matahari tergelincir, matahari tak nampak. Tapi di Pontianak sepanjang tahun matahari cerah. Datang hujan, mendung, tapi tak selamanya mendung. Mendung tak berarti hujan. Masya Allah, tabarakallah. Ini nikmat yang luar biasa, yang belum tentu ada di tempat yang lain. Tak ada cara kita membalas nikmat Allah ini selain daripada ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Kami dulu waktu kuliah di Maroko, di Mesir, waktu sedang musim dingin, pakai singlet di dalam, habis itu baju kaos, habis baju kaos sweater, habis sweater baru kemeja, habis itu baru jaket. Itu pun di kelas menggigil. Tapi di tempat kita
Orang anak aja pakai baju kaos ke masjid, santai pakai baju kaos. Tuh tulis pula tuh di belakang, emang masalah buat lo? Pakailah baju yang sopan, pakai baju koko, pakai batik boleh Pak Ustaz, tak salah, batik Nusantara, tapi janganlah gambar-gambar burung, gambar buaya. Gambar burung, kawan nengok belakang, burung apa nih? Dia tengok baju bersih, baju cantik, rapi-rapi. Inilah yang membuat kita mensyukuri nikmat besar, nikmat alam. Ini tidak bisa direquest. Tidak ada satupun di antara kita minta jadi orang Pontianak, betul? Waktu dulu malaikat datang, dikirim Allah meniupkan roh 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 120 hari Allah Ta'ala mengirimkan malaikat membawa roh. Waktu itu malaikat membawa roh, tidak ada malaikat bertanya, kau mau ku kirim kemana? Ke Pontianak apa ke Amsterdam? Menjadi orang Pontianak ini adalah nikmat, maka syukuri nikmat itu dengan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hari ini Masya Allah, dalam bayangan saya ini yang keberapa kali saya tausiah di Masjid Mujahidin? 4 kali. Dalam bayangan saya kan udah sering ke Mujahidin, paling 3 sop aja isinya. Melimpah ruah, Masya Allah, tabarakallah. Ternyata masyarakat sholat bukan karena Abdul Somadnya, tapi karena memang sudah istiqomah sholat subuh berjamaah. 5182 5182 sajadah fajar. Sudah serial ke 5182 kali orang Pontianak sholat berkeliling. Masya Allah. Jadi kalau ada orang Pontianak tak sholat subuh, orang Pontianak sudah serial yang ke 5182. Kau? Aku baru subuh nih Pak Ustaz. Masih syukur mau sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak cucu kita istiqomah sampai hari kiamat, seperti ayat yang dibacakan Al-Mukarram Imam kita Ustaz Taqi Malik tadi, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan aku orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, sampai anak cucu keturunanku sampai hari kiamat. Rabbana wa taqabbal doa, terimalah doa kami ya Allah. Nikmat yang pertama orang Pontianak adalah nikmat tempat strategis di Katulistiwa. Tidak ada halangan cuaca, tidak ada halangan musim salju, tak ada halangan kepanasan. Orang-orang di Eropa yang kaya-kaya itu, motor yang hebat-hebat mahal lebih dari 1M itu, musim dingin kedinginan, mau gaya-gaya membeku, musim panas kepanasan. Tempat kita tenang-tenang aja. Dari mulai Januari sampai kapanpun orang bebas mau naik motor. Makanya tadi banyak sepeda motor di luar. Mana bisa di tempat lain? Kalau tempat lain pas bulan sekarang ini, bulan Februari ini di Eropa, di Australia, kalau sempat naik motor sampai ke masjid, sama-sama motornya itu kaku, membeku di jalan. Maka tidak ada alasan orang Pontianak untuk tidak ikut majelis, tak datang maulid, tak datang sholat subuh. Kau kenapa tak sholat subuh? Salju tebal, kedinginan. Kau kenapa tak sholat zuhur? Sedang panas terik, 50 derajat Celcius, aspal bergelombang, saking panasnya. Pernah panas di India sampai-sampai sendal jepit lengket. Saya dapat kiriman videonya. Kalau tak percaya, cari sendal jepit lengket panas di India, enter, dapat video. Tempat kita panasnya tenang. Di Mesir kalau sudah musim dingin, tangan itu beku. Sebelum ujian, biasanya ujian bulan Januari, dihembus-hembus dulu. Jelek kali tulisan kau, kedinginan. Pas tak dingin, jelek juga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bagi orang yang tinggal di Pontianak, dianggapnya cuaca ini biasa-biasa aja, karena sejak dia lahir sampai mati memang sudah begitu cuacanya. Tapi bagi orang yang pernah ke Eropa, pernah ke Australia, pernah ke Mesir, pernah ke Maroko, yang Ustaz ceritakan itu siapa? Saya maksudnya.
dia tengok itu, maka ini nikmat yang luar biasa. Kita syukuri nikmat Allah dengan ibadah. Apa nikmat yang kedua? Peradaban masa lalu selalunya di tepi laut, di tepi sungai. Mesir, negeri yang tertua, peradabannya di tepi sungai, sungai Nil. India, peradaban tua dunia di tepi sungai, sungai Gangga. Maka peradaban biasanya di tepi laut atau di tepi sungai. Semua negeri-negeri yang di tepi laut, di tepi sungai, pasti penduduknya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Para habaib, para ulama datang. Ada yang membilang dari Gujarat, India. Ada yang mengatakan langsung dari Makkah. Ada yang mengatakan transit dulu dari Yaman. Terserah teori mana yang mau dipakai. Dari Makkah, dari Yaman, dari Gujarat, mendarat semuanya di Samudra Pasai, Aceh. Kapal pertama mendarat di tepi laut, tepi sungai. Itu makanya seluruh tepian-tepian sungai dan laut pesisir rata-rata bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Nah, bagaimana dengan Pontianak? Tempat yang strategis luar biasa. Ke atas Vietnam, Laos, Kamboja. Ke atas kanan Kuching, Sarawak, Brunei Darussalam. Ustaz kok ingat? Tengok-tengoklah map, Google Map. Mapping, kita mesti tahu kita sedang berada di mana, supaya anak kita, dulu waktu masih SD ada namanya peta buta, membaca peta dibuat gambar Sumatera, lalu kita anak-anak pun menghafal. Paling atas Aceh, di bawah Aceh Medan Sumatera Utara, di bawah itu Riau, di bawah itu Sumatera Barat, di sebelah kiri Bengkulu, bawahnya Jambi, bawahnya Palembang Sumatera Selatan, di bawahnya Lampung, baru menyeberang ke Pulau Jawa. Zaman sekarang anak-anak kalau ditanya kita sedang berada di mana, di dunia Pak Ustadz, belum mati di akhirat. Jadi perlu kita tahu kita sedang berada di mana. Kita sedang berada di kota Pontianak, tempat yang strategis, sungai terpanjang di Indonesia. Sungai apa? Sungai Kapuas. Maka di sungai yang terpanjang ini lalu lalang peradaban. Datang orang dari Filipina, datang orang dari Brunei Darussalam, datang orang dari Kamboja. Waktu itu ada kerajaan Melayu besar namanya Champa, Wali Songo, beberapa nasab mereka keturunan dari Kesultanan Champa, Kamboja, Vietnam, Laos, Kamboja. Lalu kemudian semenanjung kerajaan Melayu besar bernama Malaka. Lalu kemudian ketika Malaka dihancurkan oleh Portugis, Portugis itu nama negara, Portugal, bukan persatuan orang tua gatal. Lalu kemudian hancur Malaka, lalu kemudian makanya tidak ada lagi sekarang Sultan Malaka karena kesultanannya hancur. Lalu kemudian pecah menjadi Johor, Terengganu, Kelantan, berbatasan dengan Thailand, Patani, Thailand Selatan. Maka tempat strategis. Cobalah tengok, cantik, indah, tepi laut, lalu lintas. Sebelum ada peradaban aspal. Zaman dulu, siapa yang rumahnya di tepi sungai, siapa yang rumahnya di tepi laut, dialah orang-orang kaya. Makanya kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan, coba tengok, semalam saya di Kesultanan Tayan, di tepi sungai. Kesultanan Matan, di tepi sungai. Kesultanan Siak Sri Indrapura, di tepi sungai Siak. Kesultanan Delhi, sungai Delhi. Dan kesultanan ini pun Pontianak Al-Gadriyah di tepi sungai Kapuas. Maka ini adalah tempat peradaban Islam masa silam, dan ini juga dimiliki oleh Pontianak sampai hari ini. Dan setiap saya ke Pontianak selalu dibawa Ustadz Luqmanul Hakim naik sampan menelusuri sungai. Masya Allah, kemarin kami pun menelusuri sungai. Ada yang nengok kami kemarin? Sungai. Saya tengoklah orang di tepi sungai itu melambaikan tangan gini kan. Dalam hati saya, wah, orang ini nyambut saya, rupanya melambaikan tangan untuk Rizal Armada. Astagfirullah. Masya Allah, tabarakallah. Begitu menjelang azan maghrib, maka Bang Rizal Armada pun berselawat di atas kapal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وأصلي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Apa kata Ustaz Luqmanul Hakim? Belum ada orang naik sampan nih berkeliling dengan selawat menggelegar macam ini Ustaz. Datang pula Ustaz Habib Muhammad bin Anis kemarin bersama kami dari Malang. Apa kata Habib Muhammad bin Anis? Nampaknya ikan-ikan banyak yang hijrah. Kuntilanak-kuntilanak yang berkeliaran langsung taubat nasuha. Begitu mendengar berselawat Bang Rizal Armada, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan makin banyak artis-artis tobat insya Allah. Ganteng, suara bagus, pandai berselawat, tak ada lagi kekurangannya. Sudahlah tak ganteng, suara macam kambing ditarik, berselawat tak pernah, hidup pula. Ilaha illallah. Cocoknya diikat, campakkan ke Sungai Kapuas untuk makanan ikan toman. Alhamdulillah, tabarakallah, kebersamaan kita, Masya Allah. Setiap saya datang dibawa naik sampan. Kemarin ke Teluk Pak Kedai, sampai ke sana basah badan sebelah. Dalam hati saya, kok tahu begini, duduk di tengah lah kita tadi. Masya Allah. Begitu pulang dari Teluk Pak Kedai, tengok muka hitam. Apa kata Ustaz Salim Afrillah? Dibukanya pecinya gini, nah, nampak kata dia, yang atas putih, yang ini hitam kata dia. Selesai itu balik saya ke kaca, saya buka, tak ada berubah. Rupanya sebelum naik pun udah hitam duluan. Masya Allah, tabarakallah. Sampai ke sana, ziarah kami ke makam ulama bernama Tuan Guru Syekh Ismail Mundu bin Daeng Abdul Karim. Masya Allah, tabarakallah. Juga di tepi sungai, setiap ada sungai ada masjid, ada peradaban. Di tepi laut ada pantai, ada peradaban. Sampai-sampai saya ke Papua, turun naik pesawat di Sorong, dibawa ke Raja Ampat, dibawa ke Fak-Fak, dibawa ke Kaimana. Ternyata Raja Ampat itu semuanya Papua Barat, pesisir adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimantan kalau kita lihat, bagian keliling pesisirnya ini semuanya bersyahadat. Bawah Kalimantan Barat, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalimantan Timur mayoritas, Kalimantan Selatan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalimantan Barat Pontianak, para habaib. Naik sampai ke atas Brunei Darussalam, keliling. Tapi ketika sudah sampai ke tengah, dakwah tak sampai ke gunung-gunung. Karena ketika itu para ulama datang, Pulau Jawa juga begitu, Demak, Semarang, Surabaya, keliling. Tapi kalau sudah sampai ke tengah, tak sampai dakwah. Lalu yang tengah ini untuk siapa? Ini disediakan mereka untuk kita supaya berdakwah di tengah. Allahu Akbar. Sengaja disisakan mereka. Mereka bukan tak sanggup, mereka bukan tak mampu. Mereka adalah para da'i, para alim ulama. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Yang keliling-keliling ibarat bubur, yang kelilingnya sudah mereka makan, yang di tengah mereka tinggalkan untuk kita. Jadi kalau ada orang sekarang, kenapa dakwah ini hanya di tepi sungai, di tepi laut saja? Kenapa bagian tengah, bagian hutan, bagian daratan tidak? Kalau yang tengah itu juga sudah didakwahi mereka dulu, lalu kau masuk surga pakai apa? Kau pikir bisa masuk surga itu pakai Allahu Akbar aja? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mesti masuk, mesti berdakwah,
Inilah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau perlu berdebat, wajadilhum, berdebatlah, billati hiya ahsan, berdebat dengan cara santun, dengan cara yang baik. Mudah-mudahan anak-anak muda menjadi para pejuang dai, tidak lagi di tepi sungai, tidak lagi di tepi laut karena pesisir sudah, tapi di tengah-tengah perkotaan. Alhamdulillah, ini semua calon-calon dai mengajak orang ke jalan Allah, insyaallah. Amin. Bukan mengajak ke jalan ormas, bukan mengajak ke jalan partai, bukan menjalak ke jalan apapun, tapi yang dibawa adalah ke jalan Allah. Yang dibawa itu adalah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, menuju kemenangan. Ketika kita dibawa menuju kemenangan dengan tenaga, dan kalau sudah berhasil kita tidak sombong, tidak angkuh, kita jawab dengan la haula wala quwata. La haula wala quwata illa billah itu setelah hayya 'alal falah. Ketika orang mengatakan hebat Masjid Al-Mujahidin di Pontianak, besar, megah, cantik, luar biasa, la haula wala quwata. Begitu. Waktu kemarin pengajian subuh di Masjid Al-Mujahidin Pontianak, ramai melimpah ruah, la haula wala quwata illa billah. Jangan angkuh kesombongan. Kemarin ramai di Pontianak itu Ustaz Somad. Iyalah, siapa? Besar Masjid Al-Mujahidin itu Pak Ustaz, saya lah yang bangunnya, pada masa saya lah itu. La haula wala. Setelah jadi, jangan tak ada apa-apa, masjid tak ada, musola tak ada, surau pun tak ada. Kenapa di sini tak ada musola, tak ada masjid? La haula wala. Salah pasang. Dirikan dulu masjid, buat dia besar, buat dia ramai, buat dia megah. Ketika dipuji orang, baru kau balikkan ke Allah. La haula wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Untung di masjid. Kalau di luar masjid kami mainkan sama Ustaz Rizal Armada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kelebihan yang ketiga kota Pontianak? Yang pertama, tempatnya cantik karena dia di Katulistiwa, cuacanya, alamnya, curah hujannya, tanam-tanamannya tumbuh, ya. Dan dia berada di tepi sungai, di tepi laut, strategis, atas, kanan, bawah. Bawahnya Majapahit, datang para alim ulama, bisnismen, datang semuanya, ekspor impor, sungai, peradaban, ya. Bumi ini dipilih oleh zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang sultan, datang seorang alim berilmu. Ada orang berilmu tapi tak keturunan Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ada keturunan Nabi, berilmu pula. Dialah Sayyidi Al Habib Husain Al Gadri, menjadi mufti kerajaan Mempawah. Lalu kemudian beliau punya anak laki-laki, Sayyidi Al Habib Abdurrahman bin Sayyidi Al Habib Husain Al Gadri. Tidak hanya darah kepemimpinan ayahnya, tidak hanya darah Nabi Muhammad sebagai alim ulama pewaris para rasul, maka bergabung dalam dirinya kedua-duanya. Dia juga seorang amir, pemimpin. Dia juga seorang habib zuriat Rasulullah. Dia juga seorang alim, seorang berilmu. Lengkaplah tiga-tiganya. Amir, darah politik. Habib, darah Nabi. Alim, berilmu. Jarang orang seperti ini. Ada orang amir tapi tak sembahyang. Ada orang alim tapi tak ada jabatan. Ada orang amir dan alim tapi tak habib. Sementara Sayyidi Habib Abdurrahman punya ketiga-tiganya itu. Ini menunjukkan anak-anak muda diajarkan tidak hanya sekedar ngaji maulid, tapi juga mesti mencalonkan diri jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi DPRD kota, kabupaten, DPR RI, DPD. Siap? Takbir. Kau jurusan apa? Visipol, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.
Cita-cita jadi apa? Ternak ayam. Masuklah fakultas peternakan, biar sinkron ilmunya, biar connect servernya, biar sejalan dia, linier istilahnya. Jadi anak-anak muda, kalau kalian tidak sesuai dengan jurusan itu, jangan orang tua memaksa. Ini kadang banyak orang tua terpukau mendengar Ustadz Taqi Malik. Dari mana Ustadz Taqi Malik itu? Dari Mesir. Masya Allah. Ustadz Somad dari mana? Dari Mesir. Dikirim anak ke Mesir, padahal anak tak mau sekolah agama. Sampai ke Mesir, balik jadi Fir'aun. Dia tidak ada ketertarikan dia untuk jadi sekolah agama. Pas ditanya, kenapa lah kau tak belajar agama? Aku tak tertarik jadi ustadz, aku sebetulnya mau jadi programmer komputer. Masukkan dia ke sekolah tinggi ilmu komputer, masukkan dia ke akademi sekolah IT. Macam mana adik-adik kita yang mengedit video, yang merekam ini semua, ini orang-orang IT, mereka tak ceramah. Mereka kalau disuruh ceramah sini menggigil, menggelutar tangannya. Assalam. Tapi tangan-tangan apik mereka inilah yang memotong video Abdul Somad. Nanti begitu pulang ke Pekanbaru, langsung nabuk keliaran video Ustadz Somad naik mobil sport. Padahal punya orang minjem. Dipotong anak-anak ini, diberikan video, diberikan suara, pandai dia mengeditnya. Jadi sesuaikan saja anak kita mau sekolah apa, sesuai dengan bakatnya. Mudah-mudahan ada yang jadi pengacara, lawyer, amin. Mudah-mudahan ada yang jadi dokter spesialis, amin. Mudah-mudahan ada yang menjadi pakar ekonomi Islam, amin. Dengan itulah engkau akan menolong agama Allah. Dengan segenggam kekuasaan, dengan satu tanda tangan, pakai untuk mendirikan masjid, pakai untuk mendirikan pesantren gratis yatim, fakir, miskin dan duafa. Setuju? Suara saya jelas? Ada masjid itu karena terlalu besar, lalu kemudian suara ustadz itu tak jelas, menggema dia. Jemaah. Jadi selalu saya tanya jamaah itu suara saya jelas atau tidak. Kalau cakap saya terlalu cepat, saya pelankan. Adapun pada kesempatan ini, maka kita sebagai pemuda mesti, karena kalau tidak ada peluang kesempatan ini, kita sebagai pemuda menjadi harapan bangsa, orang tua dan calon mertua. Takbir. Kalau beginilah anak-anak muda Pontianak, Masya Allah, mertua mana yang tak senang, betul? Yang bilang betul tuh yang jomblo aja. Ini anak udah 3, betul. Lupa ada anak bini di rumah menangis. Mudah-mudahan ada anak Pontianak yang ada 3-3 ini dalam dirinya. Dia Habib, dia Amir, dia Alim. Tapi aku tak keturunan Nabi, Pak Ustadz. Walaupun kau tak keturunan Nabi Muhammad, pasti keturunan Nabi Adam. Iya kan? Ada di sini yang tak keturunan Nabi Adam. Berarti keturunan monyet. Tersinggung pula, berarti memang betul monyet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kelebihan Pontianak. Banyak di tempat lain para habaib datang berdakwah, selesai. Tapi di sini sultan, orang yang punya kekuasaan, kalau dia berilmu, zuriat Nabi, yang dibangunnya dekat istananya adalah masjid. Jadi Pontianak dibangun oleh ormas. Apa ormas? Orang masjid. Jangan malu kalau dibilang orang masjid. Kau mana? Saya ini pengurus masjid. Pasti udah pensiun kan? Anak-anak muda lah yang menggerakkan masjid ini. Kota-kota kita di Indonesia ini rata-rata di tepi laut, di tepi sungai, dan mereka kalau sudah membangun ini istana, ini masjid, ini istana Siak Sri Indrapura di tepi sungai Siak di Riau. Di seberang istana ada Masjid Usman Sahabuddin. Lalu kemudian pergilah sultan ini ke sebuah kota yang baru, membuat dia pekan, maka disebut dia dengan pekan baru. Maka dibuat persinggahan sultan, dibuat pasar, dibuat masjid. Masjid.
Ketika Amr bin As sampai ke Afrika Utara, yang pertama dibangunnya adalah Masjid Amr bin As. Sampai hari ini tegak berdiri. Panjang umur, sehat badan, umroh kita singgah di Masjid Amr bin As. Kalau mau sholat tarawih malam Lailatul Qadar malam 27 di Masjid Amr bin As, datangnya mesti zuhur. Jangan minum supaya tak kencing-kencing. Iyalah kan bulan puasa Pak Ustaz. Oh iya betul juga. Bawa sendal, duduk di situ zuhur, sholat asar, sholat maghrib, buka puasa, sholat isya, tarawih dengan Syekh Muhammad Jibril imamnya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Begitu imam sholat tarawih menangis jamaah gitu. Sebagian menangis karena ayat itu khusyuk betul dalam hatinya. Sebagian lagi, kau kenapa menangis? Dari tadi belum keluar juga. Saking lamanya dari zuhur ke tarawih. Bayangkan lagi. Masjid Amr bin As sampai hari ini tegak berdiri. Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah, berakhir usianya di Mesir, dan tempat dia mengajar itulah salah satunya Masjid Amr bin As. Masjid pertama di Afrika Utara. Raja-raja, sultan-sultan di ujung Afrika ada negeri tempat tenggelamnya matahari. Tempat tenggelamnya matahari itu disebut dengan Maghrib. Maghrib. Kenapa disebut dengan waktu Maghrib? Karena pada waktu Maghrib tenggelam matahari. Saat tenggelam matahari, Maghrib, tempat itu disebut dengan Maghrib. Orang Barat tak bisa menyebut Maghrib, ditulisnya M-O-R-O-C-C-O, Maroko. Di situ ada seorang sultan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah masjid itu ada pada tiang induk, tiang utama, tertulis nasab dia. Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Hasan. Hasan punya anak laki-laki, terus ke bawah sampai ke sultan yang terakhir yang mendirikan masjid itu di tepi laut Samudra Atlantik. Itulah dia Masjid Hasan II yang dibangun oleh Raja Maroko, sekaligus mendirikan tempat saya kuliah, Darul Hadis Al-Hasaniyah. Hasan itu karena dari nama dia. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita juga bisa ke Maroko menengok itu insya Allah. Semua orang yang masuk ke masjid itu pasti akan berdecak kagum menengok masjid. Ukirannya cantik luar biasa, macam menengok kucing. Pas kami mau masuk ke pintu, tak dikasih masuk, security-nya masang tali. No, tak masuk. Saya bilang, kami mau masuk ke dalam. No. Pas kami tanya, kenapa kami tak boleh? Ditanya, anta muslim? Ditanya, saya turis. Ilaha illallah. Jadi mata mereka itu menengok kita ini. Saya ini rupanya dalam pandangan dia masih mirip macam Choyun Fat, Jet Li, Jackie Chan. Sangkanya saya dari Korea, sangkanya saya dari Jepang. Saya bilang anak Indonesia, saya dari Indonesia. Saya tunjukkan, tengok nama saya Abdul Somad. Oh silakan masuk, masuklah kami ke dalam. Menengok sholat berjamaah megah mewah, masya Allah, tabarakallah. Maka menjadi kebanggaan orang Pontianak bahwa kotanya dibangun oleh seorang zuriat Nabi Muhammad SAW. 1771. Mudah mengingatnya. Ketika ditembakkan Maryam itu, Maryam bukan perempuan, Maryam tembakan, jatuh dia. Disitulah tempat membangun peradaban baru. Lalu berdirilah di tempat itu banyak hantu perempuan namanya Kuntilanak, Pontianak. Ustaz baca di mana ini? Dalam perjalanan kami kemarin ke Mempawah. Itulah cerita Pak Wakil Gubernur. Jadi kalau ada orang bercerita, kita belajar mendengar, jangan terlalu banyak ngomong sampai tak mendengar cakap orang. Jadi saya kalau di jalan ketemu dengan orang, saya lebih banyak mendengar. Oh begitu sejarahnya, masya Allah, tabarakallah. Akhirnya kota yang tidak punya peradaban, hutan belantara, tak ada apa-apa, menjadi kota yang luar biasa, punya istana, punya masjid. Banyak juga orang yang punya istana-istana. Saya beberapa waktu yang lalu pergi ceramah ke sebuah daerah punya peradaban kerajaan Islam. Saya cari-cari di Google, punya istana megah luar biasa. Saya copy gambarnya. Pas sampai saya tanya, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, ya, katanya dulu di sini ada istana kerajaan Melayu. Betul Pak Ustaz? Berapa istana? 2 Pak Ustaz. Mana istananya? Udah jadi ruko.
dijual, tak ada lagi. Tapi kalau kita ke Pontianak, masih ada istana. Orang Pontianak dengan bangga berkata, kami adalah orang yang punya Sultan Melayu Muslim zuriat Nabi Muhammad SAW. Nih istananya, nih masjidnya. Bangga atau tak bangga jadi orang Pontianak? Bang, saya kalau ditanya orang, Ustaz Abu Somad, itu di Pontianak ada istana Al-Gadriyah, ada masjid megah dibangun oleh Habib. Pernah Ustaz ke sana? Oh, berarti kau belum nonton videonya. Coba kau tonton, bolak-balik aku ke sana berkali-kali. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Ini semua adalah nikmat kebanggaan. Jangan nanti orang Pontianak tak tahu di antara apa yang mau dibanggakan. Kok dari mana? Dari Pontianak. Apa yang khas dari Pontianak itu? Ya, ada wisata kuliner. Kalau hidup ini cuma untuk kuliner, bagus kok jadi kucing. Kuliner ini bagus, makanan-makanan yang ada nih bagus, dibuat jadi produksi, buat jadi rumahan, UMKM, unit usaha kecil mandiri, bagus untuk menunjang ekonomi. Tapi kita punya warisan, kita punya legasi, kita punya peninggalan-peninggalan yang mesti dibanggakan, diceritakan kepada anak cucu kita, insya Allah. Siap membahas ini? Ceritakan kepada anak cucu, ibu-ibu, bapak-bapak mesti bercerita itu kepada anak menantunya supaya mereka mengerti bahwa mereka sedang berada di mana, bahwa mereka punya nikmat yang besar diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat pertama, tempat strategis Khatulistiwa. Nikmat yang kedua, diberikan sungai yang panjang dengan alam yang indah, dengan wisata kuliner, dengan ikan-ikan, dengan laut, dengan sungai, dengan tempat yang Masya Allah tabarakallah. Nikmat yang ketiga, bahwa dia didirikan oleh alim, ulama, habib, zuriat Nabi, membangun istana, membangun masjid. Sekarang apa, bagaimana Pontianak? Hadir Ustadz Taki Malik dari Jakarta, hadir Bang Rizal Armada dari Jakarta, kemarin sudah pulang, hadir juga kemari PS, bukan PlayStation, Putra Siregar dari Jakarta, hadir dari Malang Habib Muhammad bin Anis, hadir dari Jogja Ustadz Salim Afillah, hadir komunitas Kampar Berbagi dari Kabupaten Kampar Riau, hadir Yayasan Tabung Wakaf Umat dari Kota Pekanbaru, hadir JMC Jambi Madani Center dari Kota Jambi, hadir dari Bandung. Apa yang membuat mereka datang ke Pontianak? Magnet apa? Ternyata mereka datang rame-rame ke Pontianak mau ke Masjid Kapal Munzalan. Pernah ke Masjid Kapal Munzalan? Jangan nanti kita ketika sampai ke Bandung jalan-jalan ditanya orang, Bapak dari mana? Saya dari Pontianak. Kami di Bandung ini anak-anak santri, fakir miskin dan duafa dapat makan beras 130 ton, bukan 130 kilo, 130 ton beras yang dikumpulkan oleh Paskas, pasukan amal soleh orang Bandung. Tapi ide membuat Paskas itu dari Pontianak. Saya tausiah di Jogja, diundang juga, saya tengok Paskas, kalian ini orang Pontianak? Dah, kami orang Jogja. Tapi ide membuat Paskas ini dari Pontianak. Dari mana? Dari Kapal Munzalan. Nama kapal, masjidnya Kapal Munzalan karena memang bentuknya kapal. Itu Titanic Syariah. Ada nahodanya guru kita Kiai Haji Lukmanul Hakim. Saya kalau tausiah tablik akbar di tanah lapang, jamaah sekalian, mari kita makmurkan masjid, anak-anak muda ke masjid, mari kita santuni fakir miskin, santri, anak yatim, duafa. Selesai tausiah mereka nanya, ngumpulkan berasnya gimana Pak Ustaz? Mana aku tahu, aku cuma ceramahnya dan kumpul lah, masa aku juga lagi ngumpul? Tapi kami nggak tahu cara ngumpulkan berasnya gimana Pak Ustaz.
Alhamdulillah. Sekarang kalau ada orang nanya saya, mudah aja. Gimana cara ngumpulkan beras Pak Ustadz? Pergi kalian ke Pontianak, cari kapal Munzalan, kalian copy programnya. Simple ternyata. Bukan berat-berat, betul. Simple aja. Anda mau selamat dari pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Allahu akbar. Kata jamaah, tak mirip macam Ustaz Taki Malik ini. Ternyata simpel saja. 1000 sehari maka sudah menjadi orang selamat dari pendusta agama. Kalau 1000 sehari, 1000 sehari, 1000 sehari, 1000 sehari, sebulan berapa? 25.000. Loh, kok 25? Tanggal merah libur. 1000 sehari kerincing, 1000 sehari, 25.000 kirim duit orang Pontianak untuk orang Pontianak. Ternyata di Pontianak sendiri baru terkumpul 80 ton. Bandung 130 ton. Target mereka 150. Pontianak ini sendiri, santri-santri yang ada di Kalimantan Barat, Pontianak khusus itu baru selamat santrinya dari tak makan kalau terkumpul 100 ton lebih. Mudah-mudahan tercapai insyaallah. Amin. Penasaran saya, apa yang membuat artis-artis musyawarah datang kemari untuk mengkopi program? Ustadz datang kemari untuk mengambil program dari kapal Munzalan. Rupanya ada magnetnya. Sama macam kita waktu kecil dulu main magnet-magnet di pasir. Lengket itu. Lengket. Yang paham berarti sudah tua. Anak sekarang tak tahu lagi main itu. Ada magnet-magnet dimainkan ke pasir, lengket butiran-butiran besi. Jadi rupanya ada magnetnya di Pontianak ini. Saya orangnya suka penasaran, kenapa bisa terkumpul beras sampai 180 ton? Kok kenapa sampai orang berdatangan? Setelah saya jalan-jalan, saya telusuri, magnetnya ternyata ada pada Ustadz Luqmanul Hakim. Datang orang membawakan duit 1 miliar. Ini kejadiannya baru. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Datang orang bawa duit sekoper, duit cash. Dalam hati saya, dalam hati dulu, hati paling kecil, aku paling tidak sekepal dapat juga. Masa kita dekat lama berkawan tak dapat kan? Cuma dapat juga. Saya pun gimana Pak Ustaz? Oh mantap, saya bilang, mainkan. Tiba-tiba saya dengar kabar, tidak saya tanya, tak ada saya tanya dia. Jadi Ustaz gimana duit 1 M kemarin? Tak ada saya tanya. Habis duit itu dibagikan ke fakir miskin. Dalam hati saya, kok tahu gini bagus saya tak datang kemana. Habis duit itu dibagikan ke fakir miskin. Padahal kalau mau dia dipakainya untuk membangun masjid kapal Munzalan, selesai. Tapi dia ingin nanti kalau ditanya Allah di akhirat, apakah kau sudah selamatkan perut fakir miskin? Banyak orang sekarang bangga, pesantren besar, masjid megah, luar biasa. Tapi anak fakir miskin bayar uang sekolah mahal. Anak-anak tak bisa masuk sekolah, penggali kubur tak ada yang peduli. Guru mengaji di kampung-kampung, kemarin saya bawa masuk jalan, masuk lagi. Dalam hati saya, mau dibawa kemana hubungan kita ini Ustaz Luqman? Akhirnya sampai ke tepi sungai, udah tak ada lagi jalan, baru berhenti. Sampai di situ dijumpakanlah saya dengan orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Ustaz Somad, silakan salaman. Saya tanya, siapa mereka ini Ustaz? Penggali kubur yang tak pernah dapat perhatian. Berapa mereka dikasih mereka bungkusan besar, isinya odol gigi, lalu kemudian gula merah, ada ikan goreng, ada semuanya, cukup untuk sebulan. Dalam bayangan saya, mana cukup ikan 2 ekor sebulan? Maksudnya berasnya mungkin habis, gula merahnya mungkin habis, kacang hijaunya mungkin habis, tapi odol itu kan tak habis.
dibagikan 650 bungkus, satu bungkusnya 1 juta, 650 betul, 650 juta yang mengumpulkannya. Pasukan amal soleh Indonesia mustahil lapar. Allahu Akbar. Tapi pas giliran penyerahan, apa kata protokol berikut ini? Mari kita saksikan penyerahan santunan untuk penggali kubur, penyelenggara jenazah, dan orang-orang guru-guru mengaji di kampung-kampung pedalaman. Santunan akan diserahkan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Saya yang tampil di situ. Masjid gitu juga, sudah dibangun masjid, sudah selesai. Pas giliran tanda tangan, berikut ini penandatanganan masjid di Tayan oleh Ustadz Abdul Somad. Toh siapa yang bangun? Lama-lama dalam hati saya, jangan-jangan nanti pas di surga mereka yang ngasih beras masuk, mereka yang bangun masjid masuk. Pas giliran saya mau masuk, kata malaikat, yang cuma tanda tangan nanti dulu. Atau diumumkan malaikat, berikut ini masuk surga kepada Abdul Somad dipersilakan secara seremonial. Mudah-mudahan amal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ikhlas, kenapa Ustaz ceritakan? Ini kan bisa jadi riya Pak Ustaz. Ini wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. MSQ, tempatnya masjid, waktunya subuh, kontennya Quran. Apa namanya? MSQ, tempatnya masjid, waktunya subuh, kontennya Quran. Ini yang terberat bagi siapa? Bagi orang muna. Tahu muna? Munafik. Kontennya subuh, paling berat waktu sholat, waktu subuh. Makanya anak-anak muda kadang pakai jaket biker subuhan. Zuhur hilang, waktunya subuh, tempatnya masjid. Kenapa? Di kafe banyak orang, di tepi sungai, di tepi laut ramai, kongko-kongko duduk-duduk tak tentu arah, entah apa yang dibicarakan. Sikit-sikit ketawa, sikit-sikit senyum, sikit-sikit entah apa yang mereka bahas. Tapi kalau yang tiga ini kita laksanakan, tempatnya masjid, waktunya subuh, kontennya Quran, tak boleh lepas daripada Quran. Ini program Munzalan tuh saya tengok, Masya Allah, Tabarakallah, mengenyangkan fakir miskin ada, memberikan santunan untuk orang penggali kubur ada, guru-guru mengaji di pedalaman ada. Dibawa pula saya ke Karimata. Ustaz Somad, nanti kita pergi ke Karimata. Karimata, wow, amazing. Saya sudah lama mendengar Karimata. Mau dibawa Ustaz Lukman tahun lalu, tahun 2020, lebih setahun yang lalu, dibawa ke Karimata. Nah, sampai di tengah jalan, macam jalan belum beraspal, mau balik malu, mau diteruskan mulas, tak salah, pura-pura tidur, bangun belum juga sampai. Sampailah kami di Pulau Karimata. Saya sangka sampai di sana macam ceramah di Masjid Al-Mujahidin, cantik megah. Rupanya masjidnya belum dibuat. Akhirnya kami pun tabligh akbar di tanah lapang, bertemu dengan masyarakat untuk mengobati kesedihan pelipur lara. Dibawalah mandi ke air terjun. Ustaz Somad, ayo kita mandi ke air terjun, pemandangannya indah. Masya Allah. Tapi dalam hati saya, mak, baliknya nanti gimana ini? Luar biasa. Jadi semua sudah mereka lakukan, dan magnet ini cara Allah untuk mengumpulkan orang dari Sumatera datang, dari Sulawesi datang, dari Kalimantan Barat datang, dari Papua datang. Mereka datang ke Kalimantan Barat, lebih spesifik lagi ke Pontianak, lebih khusus lagi ke kapal Masjid Kapal Munzalan. Jangan sampai orang Pontianak, orang Kalimantan Barat seperti ayam mati di lumbung padi. Kenapa macam ayam mati di lumbung padi? Dia tinggal di Pontianak, dia tak tahu Munzalan. Dia tinggal di Pontianak, dia tak pernah ke Munzalan. Dia tinggal di Pontianak, dia tak tahu apa saja program-program.
Ini termasuklah adik-adik kita yang membawa. Ini programnya apa ini? Program infak UAS. Hah, apa pula infak UAS? Jangan-jangan duit kami Pontianak ini bawa oleh UAS. Ini dipakai semuanya balik untuk program-program dakwah kemanusiaan. Maka selamatlah kita daripada orang-orang yang menjual agama, orang-orang yang membiarkan tak peduli kepada agama. Tidak ada kepedulian. Yang penting aku sudah sholat, yang penting aku sudah puasa sunat, yang penting aku sudah haji dan umrah. Masalah orang di pedalaman tak tahu mengaji bukan urusan saya. Saya tengok Ustaz Lukman ini semua dipikirkannya. Ada saudara-saudara kita yang tunanetra tak bisa menengok, mau bangun masjid, ngadunya ke dia juga. Ada yang tunarungu tak bisa mendengar, yang tuli ingin bangun pesantren, ngadunya ke dia juga. Ada anak yatim, fakir miskin dan duafa, mengadunya ke dia juga. Ada janda-janda yang tua, maksudnya yang muda tidak, mengadunya ke beliau juga. Mudah-mudahan Ustaz Lukmanul Hakim panjang umur, sehat badan. Perjuangan kami bukan yang lain-lain. Tidak ingin jadi bupati, tak ingin jadi gubernur, tak ingin jadi wali kota, tak ingin jadi apapun. Hanya ingin supaya anak-anak muda yang taubat, yang hijrah tahu apa yang dikerjakannya. Alhamdulillah semuanya anak-anak muda yang mengawal saya beberapa hari ini, anak-anak muda yang gagah perkasa, termasuk yang subuh tadi juga. Begitu turun dari hotel langsung dikasih, Ustaz nanti bawa mobil nih. Saya tengok, mak seumur-umur hidup baru ini naik mobil pintunya satu. Biasanya pintu satu pernah juga truk sawit. Naik Ustaz, saya yang bawa. Iya. Dalam hati saya, jangan sampailah menabrak. Mau ditolak, disangka nanti tak pandai. Mau diterima, kita khawatir. Tapi saya coba juga. Saya tanya Ustaz Lukman, berapa harga mobil ini Ustaz? Ya di atas 1 M lah Ustaz. Dalam hati saya, mak gawat menggantinya nih kalau ada apa-apa. Berdoa terus saya bilang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang punya di belakang berbisik, Ustaz lampunya belum hidup. Astagfirullahaladzim, ketahuan tak pandai hidupkan lampu. Picit-picit tak ada yang hidup. Mau bertanya malu, masa profesor nanya? Sebelah kanan Pak Ustaz. Oh Masya Allah, nampak betul bodoh kita. Wah gagah lah begitu sampai di halaman masjid. Pas saya mau turun, jangan turun dulu Ustaz. Iya betul, biarkan kamera menyala dulu semua. Begitu Ustaz turun, mudah-mudahan tadi yang merekam pakai slow motion. Turun, Masya Allah. Lalu kemudian diupload nanti di Instagram. Walaupun komenlah orang, Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Kita pun melambunglah lubang hidung macam terowongan Mina. Orang pun komen pula lah, yang benci-benci pun komen. Katanya Ustadz itu penuh kesederhanaan. Katanya Ustadz itu dalam keadaan susah payah. Nabi aja naik onta dilempar pakai batu. Ini kok pakai mobil mewah. Ini minjam bodoh. Syiar. Ini syiar supaya anak-anak muda ini jangan berpikir bahwa Islam itu untuk orang tua-tua aja, untuk orang fakir miskin, bajunya compang-camping. Bagaimana anak muda mau tertarik dengan dakwah? Betul? Sampai di bawah ditanya Ustaz Taki Malik. Ustaz Taki Malik nanya, Ustaz tadi pakai mobil sport. Iya, saya bilang. Gimana rasanya Pak Ustaz? Rasaku muda setengah umur. Ini sampai sekarang ini masih rasa 22 lagi nih. Begitu turun dari mobil, tua balik. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan saya sampai di Pontianak inilah macam-macam diminta. Ustadz pakai motor dulu, kedatangannya dulu. Ustadz pakai motor, wah pakai motor. Viral juga orang. Di mana nih? Kalimantan. Di tempat lain naik sepeda. Sepeda, habis naik sepeda ditanya pula tuh, gimana perasaannya Pak Ustadz? Baru ditengoknya muka awak pucat. Perasaan pula lagi, jantung. Sepeda, mendaki pula tuh. Oh, mendaki. Ilaha illallah, Masya Allah. Tapi di Pontianak kesannya luar biasa. Naik speed, naik motor besar, naik mobil. Khawatir pula saya di kedatangan tahun depan ini dikasih orang ini pakai para layang. Mendarat langsung masuk dari jendela.
kalian doakan aja selamat-selamat ya. Takutnya tersangkut di pintu, sakitnya tak seberapa, malunya keluar berita Ustaz Somad tersangkut di Pontianak. Ternyata kalau dakwah ini dikemas oleh anak-anak muda, hasilnya juga luar biasa. Kenapa orang tak tertarik dengan dakwah? Karena dakwah diisi oleh orang-orang yang tidak produktif. Mohon maaf, yang tua-tua jangan tersinggung, karena beberapa orang tua tersinggung balik ceramah meninggal. Azan tadi, siapa yang azan tadi? Tahu siapa yang azan tadi? Rizal 17. Hah? Armada. Saya ngetes aja orang ini komplain apa enggak? Komplain. Yang azan tadi Rizal Armada, guys. Anak muda. Imam tadi, imam anak muda Ustaz Taki Malik, alumni Al-Azhar Kairo Mesir, hafal Quran 30 juz, bukan juz 30. Hafal Quran 30 juz, tamat Mesir, ganteng Pak Ustaz, terserah aku yang bilang ganteng, businessman. Malam tadi dilelang baju Ustadz Abdul Somad, baju Ustadz Somad, siapa yang siap membeli? Angkat tangan dia. Begitu beliau angkat tangan, saya tengok, berapa Ustadz? 30 juta. Dibelinya bagus baju saya 30 juta, cuman bukan untuk saya, untuk bangun kapal. Habis itu cincin, makanya tak habis cincin lagi ya. Cincin Ustaz Somad kita lelang. Angkat tangan Ustaz Taki Malik. Berapa Ustaz Taki Malik? 75 juta. 75 juta dia beli. Karena ada orang Pontianak yang malu kan, malu kalau semua diambil orang luar kan. Datang orang Pontianak, saya 80 juta. Habis 80, rupanya rame-rame. Masya Allah, tabarakallah. Habis baju, habis cincin, habis. Untung celana tak dilelang teman-teman. Oh, sempat dilelang celana malam tadi, bekain kau siang hari. Masih ada juga hati anak muda ini. Sempat mereka sur tadi malam kan, tengoknya baju laku, jaket laku, cincin laku, kita lelang celana Ustaz Somad gitu. Wah, hancur. Dakwah kalau dikemas oleh anak-anak muda hasilnya luar biasa. Dan yang bisa mengumpulkan anak-anak muda ini Ustadz Luqmanul Hakim. Kalau saya yang ceramah, yang datang nenek-nenek, atu-atu, apa kabar mak? Sehat mak? Sehat. Pakcik sehat, pakcik sehat. Judul pengajian kita malam pertama di alam barzah. Tapi kalau Ustadz Luqmanul Hakim yang tausiah, saya tengoklah dia, ada orang ya artis, influencer, duitnya banyak. Pas ditanya, apa kesan pertama ente menengok Ustadz Luqman? Kesannya muda, pengetahuannya luar biasa, bahasa Inggrisnya lancar, tamatan luar negeri, gayanya gaya anak muda. Saya coba pakai gaya anak muda nih, tak masuk. Saya coba pakai gaya anak muda, maksud saya supaya dipanggil abang gitu kan. Terus coba pakai anak muda, pas dipanggil apa kabar Ustadz gitu. Tak jadilah. Serahkan aja anak muda. Menjadi anak muda yang menolong agama Allah. Kalau ada orang tua menolong agama Allah, wajar, malaikat maut udah di jalan. Tapi ada anak muda yang menolong agama Allah, sab'atun, 7 golongan, yuzilluhullah, mendapatkan naungan Allah, yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Syabun, anak muda. Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ketika anak muda yang lain sibuk dengan narkobanya, sibuk dengan sabu-sabunya, sibuk dengan ganjanya, sibuk dengan putaunya, sibuk dengan sakaunya. Ketika anak muda yang lain sibuk dengan pacarannya, tapi anak muda di Pontianak berzikir, membaca Quran, MSQ, Masjid Subuh Quran. Ini hanya ada di kapal Munzalan. Anak-anak muda yang sudah menggabungkan diri, alhamdulillah. Anak muda yang menggabungkan diri, alhamdulillah. Yang belum, bersegera ikut pesantren. Yang sudah kukasih tahu tak juga, ingat, kapal yang lain akan tenggelam.
Masya Allah, tabarakallah. Tadi hebatnya Masjid Al-Mujahidin ini ada jamnya. Ini jam nih, kalian yang belum pernah naik ke atas ini gua kasih tahu, ini jam nih. Ya, betul itu. Nah, ini penting juga pelajaran untuk pengurus-pengurus masjid, tiru Masjid Al-Mujahidin supaya dipasang jam, supaya ustadz penceramah tahu dia udah berapa. Ini soalnya kadang ada pulang masjid itu dipasang jamnya di sini. Jadi ustadz tuh setiap ceramah nengok jam berapa ya gitu. Kalau ini enggak, jadi pura-pura nengok jamaah padahal sebetulnya nengok sini. Nah, sudah lewat. Tadi dimulai jam 5 lewat 10, sekarang sudah jam 6.20. 70 menit kita sudah bersama. Ini menurut kode etik Abdul Somad sudah korupsi 10 menit. Karena saya biasanya tausiah itu 60 menit. Ini sudah 70 menit. Kenapa bisa sampai lewat 70 menit? Ternyata tausiah di Pontianak itu selalu bersemangat dan menarik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di tempat lain kadang saya tausiah ya 15 menit udah berhenti. Kultum kuliah 7 menit. Kalau 15 kulibas, kuliah 15 menit. Semanalah kita mau semangat tausiah. Kita tausiah jamaahnya semuanya sedang naik ke Sidratul Muntaha. Anak-anak muda mesti semangat ke masjid Al-Quran. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Tapi di Pontianak tak ada yang mengantuk saja. Mereka berdiri. Bagaimana mau mengantuk berdiri? Insyaallah, Allah. Tapi Pak Ustaz, saya ini tidak muda lagi Pak Ustaz. Saya ini sudah tua Pak Ustaz. Bapak bukan tua. Bapak adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua renta. Ulang dari sini, semangat. Abang kenapa selesai pengajian tadi nampak lebih muda Abang? Aku bukan tua, Adik. Abang tak tua, Beb. Abang adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang renta. Kata siapa? Kata Ustaz Abdul Somad. Buatkan baju kaosnya nanti. Anak muda terjebak di tubuh yang renta. Tolong jalan pelan-pelan, asam lambung kuman. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat dan barokah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah. Yang belum bertemu jodoh ditemukan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Anaknya menjadi penghafal Quran. Pontianak baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina